Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Lipid dapat didefinisikan sebagai senyawa yang tak larut dalam air yang diekstrak dari organisme hidup menggunakan pelarut yang kepolarannya lemah atau pelarut nonpolar. Sekarang mari kita bahas tentang fungsi dari lipid. Yang pertama, menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal seperti pada prostaglandin, steroid hormon, serta kelenjar empedu, menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses biologis, sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital, dan yang terakhir melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Nah, sekarang mari kita bahas tentang sifat dari lipid tersebut. Pada suhu kamar, lipid hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lipid dari tumbuhan berupa zat cair. Lipid yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lipid yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Lipid yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Form dan karbon tetaklorid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Dan yang terakhir, sifat dari lipid yaitu bersifat amfipatik. Kategori dari lipid berdasarkan struktur kimia, yaitu lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka dan lipid dengan rantai hidrokarbon siklik. Berdasarkan fungsi, yaitu lipid simpanan, lipid struktural, dan lipid fungsional, sebagai tanda signal, kofaktor, dan pigmen. Penggolongan lipid. Yang pertama, asam lemak. Yang kedua, lipid sederhana. Yang ketiga, lipid kompleks. Yang pertama, asam lemak merupakan komponen paling penting dari lipid. Asam lemak merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom C dari 4 sampai 24, paling banyak C16 sampai C18. Memiliki satu gugus karboksil COOH pada ujungnya dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang menyebabkan lipida bersifat tidak larut di dalam air dan tampak berminyak. Sifat fisik asam lemak. Asam lemak dengan atom C lebih dari 4 tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut nonpolar. Asam lemak dengan atom C kurang dari 4 dapat larut dalam air, contohnya asam asetat butirat. Asam lemak dalam suasana basah membentuk garam, disebut saponus, sama dengan sabun. Untuk NaK, sabun mudah larut di air dan berbusa. Bersifat amfipatik, umumnya berjumlah karbon genap. Berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap Fa dibagi menjadi dua. Yang pertama, saturad Fa atau asam lemak jenuh, tidak ada ikatan rangkap. Yang kedua, unsaturated Fa atau asam lemak tak jenuh, ada ikatan rangkap asam lemak atau fatty acid. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh disebut dengan lemak jahat, yaitu makin panjang rantai karbon maka makin tinggi titik leburnya. Sedangkan asam lemak tidak jenuh, yaitu makin banyak ikatan rangkap maka makin rendah titik leburnya. Asam lemak tak jenuh dibagi menjadi dua. Yang pertama bentuk trans, disebut dengan lemak sangat jahat,
dan kedua bentuk cis disebut lemak baik. Kelarutan asam lemak dalam air berkurang dengan bertambah panjangnya rantai karbon. Contohnya asam kaproat yang larut dalam sedikit air, sedangkan asam palmitat, stearat, oleat, dan linoleat tidak larut dalam air. Umumnya asam lemak jenuh itu larut dalam ether atau alkohol panas. Nah, yang selanjutnya ada contoh asam lemak, bisa dilihat sendiri. Yang selanjutnya ada lipid sederhana. Nah, lipid sederhana itu sendiri yaitu asam lemak yang terikat dengan alkohol. Contohnya gliserid dan wax. Nah, ini ada contoh dari wax. Bisa dilihat yaitu beeswax. Nah, ini ada gambar beeswax. Nah, seperti ini gambarnya. Yang selanjutnya gliserida. Gliserida itu sendiri adalah ester antara asam lemak dan gliserol. Fungsinya yaitu sebagai simpanan energi, yaitu berupa lemak dan minyak. Yang pertama lemak. Lemak itu umumnya diperoleh dari hewan, berwujud padat pada suhu ruang dan juga tersusun dari asam lemak jenuh. Sedangkan minyak umumnya diperoleh dari tumbuhan, berwujud cair pada suhu ruang dan juga tersusun dari asam lemak tak jenuh. Nah, selanjutnya ada wax. Wax yaitu ester asam lemak rantai baik jenuh atau tak jenuh dengan alkohol rantai panjang. Asam lemak dan alkohol rantai panjang mempunyai titik lebur 60-100 derajat Celcius. Karena memiliki kemampuan sebagai water repellent dan bentuknya yang padat, wax banyak dijumpai sebagai lapisan pelindung baik pada hewan dan tumbuhan. Sedangkan wax juga sulit dihidrolisis dan tidak larut dalam air. Selanjutnya ada lipid kompleks. Lipid kompleks adalah lipid yang terikat dengan senyawa lainnya. Contohnya ada fosfolipid, lipoprotein, sphingolipid, steroid, dan kolesterol. Selanjutnya yaitu gliserofosfolipid atau disebut fosfogliserat, yaitu dihasilkan dari asam fosfat yang membentuk ikatan ester sehingga mampu mengikat molekul alkohol lain dan juga sebagai penyusun membran sel serta sebagai agen emulsi. Merupakan kombinasi antara lipid dengan molekul lain di mana terdapat HDL yang berfungsi mengambil kelebihan kolesterol dalam darah dan LDL. Kemudian sphingolipid. Sphingolipid merupakan fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak yang berfungsi untuk menyusun selubung mielin serabut salaf. 25% lipid pada manusia adalah sphingolipid. D. Steroid atau sterol. Terdiri dari 4 cincin hidrokarbon yang menyatu, di mana 3 cincinnya mempunyai 6 karbon dan 1 cincinnya mempunyai 5 karbon. Berfungsi sebagai hormon seks, vitamin D, pembentuk asam empedu, pembentuk hormon adrenalin, dan sebagai penyusun kolesterol. Kemudian E. Kolesterol. Sterol utama pada hewan sebagai penyusun membran, prekursor sterol yang lain, dan vitamin D3. Bentuk dari lipid yaitu struktur yang cenderung dibentuk oleh fosfolipid dan glikolipid adalah lipid bilayer. Fosfolipid dan glikolipid tidak membentuk misel karena fosfolipid dan glikolipid memiliki dua asli lemak sehingga terlalu besar untuk membentuk misel. Misel itu sendiri hanya dapat dibentuk oleh asam lemak bebas.
Sumber lipid tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu lemak nabati, lemak hewani. Yang termasuk ke dalam lemak nabati yaitu buah alpukat, jenis kacang-kacangan, tumbuhan laut, mentega, minyak kelapa, dan sebagainya. Yang termasuk ke dalam lemak hewani yaitu seperti minyak ikan, ikan laut, susu, daging, dan telur. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun. Sabun adalah campuran dari natrium hidroksida sebagai asam lemak yang terdapat di alam bebas. Mentega berasal dari lemak hewan. Wax atau malam adalah ester dari asam lemak dan alkohol monohidrat bermolekul tinggi.